sesungguhnya engkau telah kami beri nikmat yang banyak, maka salatlah untukku dan berkurbanlah. Apa yang kita kurbankan? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita kurbankan kembali sebahagian untuk keperluan agama Allah. Para jamaah, dalam hidup kita berjuang. Dalam berjuang kita ingin jadi pemenang. Untuk menang kita harus rela berkorban. Begitulah urutannya. Kita ingin menang, berkorban tidak mau untuk agama Allah, tidak akan pernah ada kemenangan bagi orang yang seperti itu. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribum minan nar. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita selalu menjaga waktu, dan hari ini adalah hari Jumat. Segala kegiatan duniawi kita pending sebentar untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat berjamaah yang istimewanya di hari Jumat ini, yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Kalau sekarang waktu masuk itu lama, tapi suatu saat dengan perputaran sang surya
Ada waktu zuhur ini jam 12:03. Para jemaah, sedangkan khutbah yang 2 itu pengganti yang 2 rakaat salat di salat zuhur biasa. Maka siapa yang tidak ikut mendengarkan khutbah Jumat, saya tidak berani mengatakan salatnya tidak sah, tapi tidak sempurna, karena yang 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah. Untuk itu kepada jemaah, ini di mana saja saya sampaikan ini, ketika hari Jumat, bersegeralah kita datang ke masjid agar kita bisa salat sunat tahiyat masjid, bisa salat sunat wudu, bisa kita salat sunat hajat, dan bisa mendengarkan khutbah yang sempurna. Kemudian yang sering juga pengurus menyampaikan, untuk jamaah yang datang ke depan mengerti saja lagi, jangan berulang-ulang. Kalau kita datang lebih awal di masjid, carilah saf yang pertama. Sebab saf ini tidak sama dengan kedudukan kita di gedung pemerintah. Kalau di gedung pemerintah ada yang di depannya bupati, gubernur, kepala dinas, tapi di masjid walaupun dia tukang beca, tetapi dia duluan datang, maka berhaklah dia duduk di depan. Maka tidak ada pengurus yang mengusir walaupun di dunia pangkatnya rendah. Para jemaah, jadi ke depan, Jumat depan kita mulai. Siapa yang cepat datang ke masjid, carilah saf yang pertama, supaya bahu kita jangan dilangkahi oleh orang. Kenapa dilangkahi? Saf di depan belum penuh, kita duduk di belakang, orang baru datang, terpaksa dia melangkahi bahu kita. Kaum muslimin yang terhormat, itulah yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita simak tadi, masjid ini tiada enti dengan pembangunan. Kenapa? Dia sama dengan kita. Lama-lama dia lapuk, lama-lama dia hancur, sama dengan kita. Ketika muda kita kuat, setelah tua kita lemah. Begitu juga bangunan masjid. Kita simak tadi dari Bapak pengurus, bahwa yang mendesak akan kita tukar. Kalau di Padang namanya labu-labu, kubah, dan segala macam lah namanya. Yang jelas di atas puncaknya masjid terletaknya. Kaum muslimin, dan biayanya sudah sama kita dengar tadi, 50 juta lebih kurang. Andaikan 250 saja jamaah yang sebanyak ini mengeluarkan uang, maka hari Jumat sekarang ini akan bisa terkumpul uang sebanyak 50 juta ini. Tapi andaikan karena ekonomi kita ini pasang surut, kalau tidak ada berapa kita sanggup, keluarkanlah selain dari infak berjalan, berikanlah kepada pengurus untuk pembangunan kubah ini. Kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid sebesar sangkak burung, maka akan dibangunkan untuknya nanti rumah terindah di dalam surga. Para jemaah, apakah mungkin rumah ibadah sebesar sangkak burung? Tidak mungkin. Begitulah penilaian Allah kepada orang yang pemurah, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan rumah Allah. Kaum muslimin yang terhormat, sebagai dasar khutbah kita yang tidak boleh panjang, khutbah Jumat ini tidak boleh panjang, Pak. Hanya 15 menit, kemudian kita salat 2 rakaat. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah, begitu halusnya bahasa Allah kepada kita untuk berinfak pembangunan itu, Allah mengaku dalam ayat ini meminjam. Surat apa itu Pak Ustaz? Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 245. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah,
dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu maksudnya Bapak berinfak itu tidak terpaksa, ikhlas karena Allah. Pak pengurus, ini bagi saya 10 juta untuk pembangunan kubah. Walaupun itu dituliskan di papan, disampaikan melalui mimbar Jumat ini, itu bukan ria. Yang ria itu kita anggap uang yang kita berikan itu kita yang punya. Tapi kalau kita meniatkan, ini saya keluarkan rezeki dari engkau ya Allah, dan sebahagian aku berikan lagi untuk jalan engkau, itu bukan ria walaupun dituliskan di papan. Jadi pinjaman yang baik itu dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, pinjaman yang baik itu uang yang kita berikan berasal dari yang halal. Itu artinya pinjaman yang baik. Jadi kalau tidak dari uang yang halal, tidak usah kita berwakaf untuk pembangunan masjid. Kaum muslimin, karena yang batil dengan yang hak tidak bisa disatukan. Gulai kambing jotahi kucing tidak bisa kita aduk, dan itu tidak akan dapat kita makan lagi. Kaum muslimin, para jemaah, kalau pinjam antara kita sama kita, kerap kali orang itu meminjam lebih lunak giginya dari lidahnya. Tapi ketika tiba penagihan dengan jangka waktu janji yang telah tepat, dia beralasan belum punya uang untuk membayar. Itulah pinjam meminjam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa kita berwakaf untuk pembangunan masjid ini pinjaman, Allah mengaku meminjam, Allah itu tidak akan pernah mungkir janji membayar. Apakah bayarannya pahala saja? Tidak, Bapak-bapak yang terhormat. Tidak pahala, pahala itu di akhirat. Maka uang yang Bapak keluarkan untuk infak pembangunan Masjid Muhammadiyah ini akan diganti dengan materi oleh Allah lagi. Ada orang kita di Padang Panjang, beliau agen emas nomor 1 di Sumatera Barat. Itu sudah berapa beliau bikin masjid di kecamatan 10 kota itu. Sudah banyak beliau bikin masjid, tapi tidak pernah beliau bangkrut. Tidak pernah uangnya kurang, malah ditambah oleh Allah. Begitu Allah membayar kembali materi dengan materi kepada orang yang menjadi peminjam yang baik. Untuk itu, walaupun tidak sekarang, karena sudah kita dengar paparan dari Bapak Pengurus, kapanpun Bapak boleh mendatangi Bapak Pengurus. Kalau kubah itu sampai bocor, kemudian merembes ke loteng dan terus ke bawah, maka kita akan basah di dalam salat ini. Untuk itu saya ketuk hati bapak-bapak yang terhormat untuk mengeluarkan pinjaman itu yang dipinjam oleh Allah. Yakinlah kalau Allah yang meminjam, pasti dibayarnya sebanyak-banyaknya oleh Allah. Itulah kedudukan infak, sedekah, wakaf yang kita berikan untuk jalan Allah. Kaum muslimin, kalau kita tidak mau, bagaimana Bapak Ustaz? Kita kikir Bapak Ustaz, kami payah mengumpulkan, diberikan sebanyak itu, apa yang akan kami dapat lagi masa depan? Para jemaah, itu keyakinan yang sangat bodoh, keyakinan yang sangat biji. Allah tidak pernah cash flow-nya kosong. Maka untuk membalas sedekah Bapak itu, dia tidak akan minta bantu kepada malaikat, tidak akan minta bantu kepada Nabi. Allah itu maha kuasa, maha kaya, maha mulia. Beliaulah yang akan mengganti. Tapi kalau kita tidak mau, wallahu yaqbidu wa yaqsud, Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Ujungnya wa ilaihi turja'un. Mau tidak mau kita memberikan, rezeki itu akan ditarik oleh Allah kembali. Maka kita saat itu lupa berinfak, lupa berwakaf, lupa bersedekah, malaikat maut datang.
Apa yang terjadi, Pak? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Munafiqun, orang yang tidak mau berinfak itu setelah malaikat maut datang, dia bermohon. Apa permohonannya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka berkata dia kepada Allah, tundalah kematian saya ini agak sesaat ya Allah. Untuk apa? Saya akan bersedekah seluruh harta saya. Kebun sawit saya di Riau akan saya jual untuk masjid. Kebun getah saya di Darmasraya akan saya lelang untuk kebutuhan masjid. Binatang ternak saya di Payakumbuh di Padang Manggate yang jumlahnya jutaan ekor akan saya jual untuk masjid. Maukah Allah menyambung umur orang itu kembali? Coba baca ayat di bawahnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Kalau ajal telah sampai, sedunia hartamu akan engkau infakkan, saya tidak akan menyambung umurmu kembali. Sekarang matilah engkau dalam kekikiran, kata Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu sangat mengetahui isi hati manusia yang tulus dan isi hati manusia yang kikir. Kaum muslimin, maka sama-sama turun tanganlah kita untuk membangun rumah Allah ini agar rezeki yang kita peroleh membawa berkah dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau telah kami beri nikmat yang banyak, maka salatlah untukku dan berkurbanlah. Apa yang kita kurbankan? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita kurbankan kembali sebahagian untuk keperluan agama Allah. Para jamaah, dalam hidup kita berjuang. Dalam berjuang kita ingin jadi pemenang. Untuk menang kita harus rela berkorban. Begitulah urutannya. Kita ingin menang, berkorban tidak mau untuk agama Allah, tidak akan pernah ada kemenangan bagi orang yang seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar.